mengingatkan kembali Pak Sam, kita adalah negara muslim terbesar penduduknya di dunia ini. Dan ini adalah sebuah kekayaan, sebuah modal besar Pak. Terakhir kemarin rilis Bank Dunia, Indonesia adalah 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Dan ini kalau kita bisa satukan menjadi, wah ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada hari ini, tepatnya tanggal 11 di bulan Februari 2025, QLM bersama mitra insya Allah mengudara. Dan kali ini sungguh luar biasa. Kita patut puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang hari ini akan sama-sama kita raih dalam pembelajaran program QLM. Dan alhamdulillah, kali ini sudah yang ke-216. Artinya mitra dengan kita bersama-sama belajar dari program QLM di studio radio GIC ini atau TV channel GIC. Kita sama-sama belajar terus memotivasi diri kita agar menjadi kualitas dirinya lebih dan lebih ke depan. Kali ini kami mengundang sosok luar biasa. Ada Pak Wahyu Wismanto Hadi. Dr. Wahyu Wismanto Hadi. Alhamdulillah sudah sampai sini, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih sudah sampai ke studio radio Jakarta Dynamic Center atau TV channel Jakarta Dynamic Center, Pak. Kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, ini adalah meraih keberhasilan bersama Pak Dr. Wahyu. Kita panggil Pak Wahyu aja. Iya, siap. Dari SMK Sismadi, Pak. Iya, siap. Jadi kebetulan beliau adalah pengelola SMK Sismadi dan juga beberapa bisnis yang terkait dengan Sismadi. Kita sama-sama akan belajar, semoga menjadi satu pembelajaran yang indah bagi kita dan ada paling tidak titik di mana kita ingin sama seperti beliau sama Pak Wahyu ini. Dan juga berdua ada Bapak Ibu gurunya, juga kepala sekolahnya ya, yang di samping kita ada Ibu Novi dan Bu Rini. Alhamdulillah juga sudah sampai ke studio kami. Juga anak-anak yang sedang PKL ini luar biasa membantu jalannya siaran QLM pada hari ini. Pak Wahyu, siap. Meraih keberhasilan. Nah, saya sungguh menarik ini rasanya ketika kita bicara keberhasilan, karena semua orang ingin berhasil. Betul. Adakah kira-kira orang yang tidak ingin berhasil itu? Iya. Kayaknya nggak ada ya. Kalau menurut Pak Wahyu bagaimana nih? Iya, betul. Jadi Pak Sam, Indonesia sekarang ini kan memasuki sebuah era baru. Betul. Ya, era baru di mana era ini disebut bonus demografi. Iya. Jadi jumlah penduduk produktif di Indonesia sekarang ini sudah mencapai 60% dari 280 juta. Nah, survei terakhir itu Pak Sam yang menggembirakan kita juga. Ternyata kaum remaja kita, milenial, Gen Z dan seterusnya itu dalam sebuah survei itu 80% luar biasa optimis dengan karir mereka, Pak. Ini sudah generasi Z ini ya. Betul. Nah, yang membuat kita bangga semuanya dari hasil survei itu milenial Indonesia ini paling tinggi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Mengalahkan Singapura di bawah Indonesia ini yang disurvei itu. Itu Singapura itu 78%, terus Malaysia, Thailand dan seterusnya. Oke. Wah, luar biasa ya. Kalau saya membaca dari hasil survei tersebut, ini bangsa Indonesia akan optimis menghadapi dan menuju Mitra, era luar biasa kita Indonesia ya. emas Saya sudah cukup merinding nih menerangkannya. Pak Wahyu ini adalah praktisi pendidik juga dan beliau adalah seorang bisnis yang cukup sukses di Jakarta Utara, Pak. Kita ingin belajar banyak tentang bagaimana sih meraih keberhasilan yang kita idam-idamkan, Pak, selama ini. Dan ternyata dalam satu mukadimahnya ini, anak muda kita tampil luar biasa, Pak, yang
dan bahkan di Asia Tenggara ya. Betul. Dan hebatnya kita ya. Iya. Saya kira Cina yang paling hebat. Tapi ternyata Indonesia, ya, anak Indonesia itu hebat-hebat banyak. Keterampilannya jelas luar biasa. Ya. Dan ini biasanya yang inovatif ya Pak. Yang anak-anak yang betul-betul saat ini, saya yakin sih Pak, kalau di Indonesia ini pengguna internet juga mungkin paling banyak ya. Betul. Karena saya melihat Pak, dari baby saja sudah pegang HP ya di sini. Jadi memanfaatkan itu ya, IT yang ada. Dan generasi Z dan generasi Alpha ini yang luar biasa betul. Kita ini generasi generasi Y atau generasi X Pak. Sudah sangat jauh ketinggalan. Tapi ya tidak malu belajar. Iya. Mitra yang dimuliakan Allah, insya Allah, dan Pak Wahyu serta semua yang ada di studio ini, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari adalah hal yang baik untuk kita dan kemajuan kita ke depan. Ada oleh-oleh dari Pak Wahyu nih, kira-kira 7M yang akan didiskusikan kita untuk meraih keberhasilan. Sekalipun mungkin bukan hanya itu Pak, tapi masih banyak cara lain. Betul. Namun paling tidak mengerucut supaya gampang dipelajari. Kata Pak Wahyu ini, supaya mudah dipelajari. Kita senang sekali. Pak Wahyu sendiri masih generasi apa sih muda Pak Wahyu ini? Saya masuk generasi milenial di bawah lagi ya Pak. Gitu ya. Usia sudah setengah abad lebih Pak. Iya. Iya, tapi kita harus tetap optimis Pak. Iya. Iya, karena milenial kan melihat kita begitu. Kalau saya Pak Sam optimis, pasti milenial akan. Amin. Iya. Jadi mitra sangat mudah sekali. Ketika mitra nanti ingin ketemu Pak Wahyu, datang saja ke SMK Sismadi ya Pak. Iya. SMK Sismadi ada jurusan apa aja Pak di sana? Ada jurusan multimedia dan multimedia ya. Dan perhotelan. Perhotelan juga ya. Ada. Nah, jadi mitra sangat mudah sekali dari sini ke SMK Sismadi. Kira-kira nggak jauh Pak. Iya. Kalau itu di Jalan Warakas Raya. Jalan Warakas Raya. Warakas Raya pasti ketemunya di sana dan ternyata ada jurusan multimedia dan juga jurusan perhotelan. Iya. Jadi SMK Sismadi saat ini betul Pak, multimedia ini sangat dibutuhkan sekali. Dan anak muda ini paling suka dengan multimedia gitu. Karena tadi saya katakan dari baby saja sudah pegang HP gitu. Jadi sudah apa ya, tidak asing lagi dengan multimedia. Kalau di sini juga banyak Pak anak-anak multimedia yang PKL di sini, praktek di sini ya, yang di Islamik ini. Dr. Wahyu Wismanto Hadi, SEMM, luar biasa ya, dari SMK Sismadi. Semoga yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka diri, yang kurang kita tambah, yang lebih kita berikan. Insya Allah seperti itu. Karena sesungguhnya begini Pak, never too late to study. Ada istilah yang bagus sekali. Yang tua juga nggak pernah mengatakan, aku udah tua, tapi aku mau belajar. Yang muda apalagi gitu. Karena never too late to study. Tidak ada terlambatnya untuk belajar dan saling mengisi. Karena sesungguhnya bahwa kita diciptakan sangat berbeda ya Pak. Punya sesuatu yang berbeda. Punya rezeki pun yang berbeda. Jadi nggak usah ribut gitu ya. Yang ada memperbaiki diri. Oke. Ada 7. Bagaimana cara mudah nih? Jadi cara mudah meraih kesuksesan. Kata Pak Wahyu ini. Nanti ada 7M mitra yang akan kita bahas tuntas supaya kita semua tahu bahwa kita ya menjadi orang-orang yang insya Allah minimal bisa meniru Pak Wahyu yang ada di depan kita ini. Ada cara mudah meraih keberhasilan dengan 7M. Kita lihat yang pertama kira-kira Pak, memiliki tujuan yang jelas. Ya ini mitra, jadi kata Pak Wahyu nih, kalau kita ingin sukses besar ya, milikilah tujuan yang jelas. Bagaimana kalau keterangan Pak Wahyu nih, memiliki tujuan yang jelas ini? Jadi di berbagai agenda yang saya lakukan nih Pak Sam ya, bukan hanya untuk kaum milenial remaja kita, tapi juga kemarin kita ngadakan pelatihan di sebuah bank, itu ternyata yang saya dapati adalah banyak karyawan bank itu sendiri nggak punya tujuan Pak. Saya bekerja itu akan menjadi apa? Tahun berapa saya menjadi apa? Itu nggak ada sama sekali. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa merintis sebuah karir yang bagus, sebuah tahapan kesuksesan yang diharapkan begitu. Sedangkan di dalam mindsetnya, di dalam pikirannya tidak terbersit apapun tujuannya. Saya sangat sepakat sekali Pak. Orang anak Korea Pak, saya tanya. Anda ketika nanti tumbuh menjadi apa? Itu sudah punya lifeline Pak. Artinya punya garis. Umur saya sekian nih di sini. Umur saya sekian nih di sini. Jadi memang indah sekali. Siapapun yang punya tujuan pasti akan jelas ke arahnya. Contoh yang paling nyata adalah saya mau ke Tegal nih dari Jakarta. Kan nggak mungkin turun di Cirebon. Nggak mungkin turun di mana ya. Turunnya ke Tegal gitu. Jadi artinya endingnya di sana ya. Pak Wahyu mengatakan betul sekali bahwa kalau kita punya tujuan berarti apapun yang ingin kita raih itu sangat jelas di harapan kita ya Pak. Sangat jelas di harapan kita. Mitra jangan salah, tujuan ini satu hal penting bagi kita agar kita memiliki satu goal ke depan. Jadi paling tidak begini Pak.
kata orang bijak, minimal 1 gol kita raih, minimal. Karena kita luar biasa sekali. Orang yang tidak pernah meraih gol satupun termasuk rugi besar. Jadi khosir katanya gitu. Nah, Pak Wahyu sudah menerangkan luar biasa. Jadi tujuan itu tadi Pak Wahyu mengatakannya, tujuan itu memang satu hal yang harus dimiliki oleh kita semua agar kita bisa meraihnya, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Harus ada tujuannya. Ya. Apalagi Pak, jadi, mungkin dengan kita memiliki tujuan Pak Sam itu sebenarnya kita akan tahu prosesnya. Betul. Kita akan menyadari masalah-masalahnya dan kita akan punya cara untuk mensolusikannya. Karena kita sudah tahu arah kita ke depan seperti apa dan bagaimana, tahapannya bagaimana, dan setiap tahapan pasti ada rumusan masalahnya dan kita sudah tahu rumusan solusinya. Jadi dengan kita seperti tadi Bapak cerita, kita dari Jakarta mau ke Tegal, kalau kita sudah tahu prosesnya dari Jakarta ke Tegal, waktunya dan seterusnya, maka ketika ada masalah di Cirebon kita tahu solusinya, ada masalah di mana kita tahu solusinya. Itu mantap sekali ini Bapak yang menerangkan dengan semangatnya Mitra. Jadi memang betul sekali kalau kita tahu tujuan, kita akan meraih tujuan kita, tahu prosesnya dan tahu masalahnya, apapun yang akan terjadi bisa kita mengetahuinya. Dan ini mesti kita harus seperti itu. Milikilah pembelajaran yang hebat, dan kali ini adalah ketemu narasumber yang luar biasa, kita beruntung sekali. Dan nanti kita simak kembali, kita uji kembali, kita latih kembali bagaimana Pak Wahyu menerangkannya ini. Pasti detail sekali, ada 7M ini dari satu persatunya. Ini baru satu saja sudah kelihatan luar biasa. Jadi sudah saya suka ini Pak. Tadi Pak Wahyu mengatakan ketika terjadi masalah, pasti tahu bagaimana solvingnya. Ini karena kita ini paling takut dengan masalah. Dan siapapun kita ya. Dan kadang-kadang kita lari dari masalah. Benar nggak Pak itu? Kalau lari dari masalah. Jadi kebanyakan orang seperti itu. Mereka nggak menyadari bahwasanya Tuhan sudah memberikan solusi kepada setiap masalah yang ada itu. Dan yang paling penting di catatan kita hari ini pada poin pertama ini Pak Sam, bahwasanya dengan kita mengetahui tujuan, dengan kita mengetahui masalahnya, maka setiap datang masalah kita bisa merayakannya Pak. Kita merayakan masalah. Luar biasa ya. Karena dengan merayakan masalah kita sebenarnya bergembira. Karena kita yakin firman Tuhan tuh ada solusi. Setelah masalah ini. Gitu. Sepakat, mantap sekali ini. Jadi ternyata gini, masalah jangan lari dengan masalah jangan dihindari. Namun justru ketika masalah datang kita akan hebat ya. Kita akan kuat ya. Kita akan tegar. Bahkan kita mendapat hikmah dari masalah tersebut. Jadi kalau orang punya masalah sebenarnya titik di mana Anda akan kaya. Kata Pak Wahyu ini, Anda akan sukses karena itu masalah. Rayakan masalah itu. Ini saya sepakat Pak. Jadi ada orang mengatakan live legacy. Kita tinggalkan tapi dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang punya etika gitu. Jadi tidak meratapi ya Pak. Justru gembira ya dengan masalahnya. Saya kemarin ngomong Pak, ada ternyata pengusaha-pengusaha yang ingin gagal Pak. Pengusaha ingin gagal, kayak apa sih rasanya orang gagal? Ternyata ini terus ini dijawab oleh Pak Wahyu ini merayakan kegagalan gitu. Jadi merayakan sesuatu yang memang orang lain tidak mau gitu Pak. Bahkan sebagian besar mungkin Pak nggak mau seperti itu. Bahkan takut dengan atau meratapi dengan kegagalan. Bahkan takut ya. Nanti saya khawatir gagal dah, nanti hilang dan sebagainya itu. Padahal ketika itu terjadi justru kita akan menjadi orang hebat. Ada cara yang murah Pak Sam sebenarnya untuk merayakan kegagalan atau memahami masalah. Jadi setiap kali masalah datang, yang paling murah, yang paling gampang, setiap kali masalah datang minimal senyumlah Pak. Dengan senyum ini endorfin kita akan naik. Luar biasa ya. Jadi betul, inilah pembelajaran kedewasaan. Artinya ketika kita gagal, baru 1 kali gagal. Baru 2 kali gagal. Bahkan ada Pak, saya pernah baca sebuah buku tapi udah lama. Satu pengusaha Indonesia. Jika ada orang Indonesia yang gagal 100 kali, bawa ke saya kasih 1 miliar. Saya kasih 1 miliar 100 kali. Orang Indonesia gagal 3 kali habis. Mungkin saya nggak pernah mencoba lagi. Sudah habis ya. Saya pernah berusaha sampai 7 kali, gagal total 7 kali itu. Habis sudah. Tapi ternyata ini pembelajaran baru, Pak Wahyu memberikan semangat. Jadi kalau harus 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, belum apa-apa. Kita mesti yakin bahwa kita suatu saat akan sukses. Dan dengan kegagalan itulah kita akan gagah dan kita akan berani serta kita akan tegar, Pak. Dan ternyata rayakan kegagalan itu. Kita gembira dengan kegagalan. Luar biasa. Tapi kayaknya cuma Wahyu aja nih kayak gitu. Karena itu juga sebuah proses, Pak. Jadi setiap orang yang gagal 1 2 kali gitu pasti
merasakan Iya, sakitnya gagal itu gitu. Sepakat, Pak. Tapi begitu kita berani mencoba lagi. Nah, di situ titik poinnya, Pak. Iya, betul sekali. Critical poinnya ketika kita berani mencoba lagi. Berani mencoba lagi, Nah, itulah. ini ada korelasi satu lagi pada cerita sebuah buku yang saya baca ya, karya seorang pengusaha besar Robert Kiyosaki. Ya. Yang saya baca bukunya itu. Anda ingin sukses, katanya begitu. Iya. Pernahkah Anda bekerja sampai muntah-muntah? Bekerja muntah, Pak? Iya, Pernah nggak kan? iya. Wah, kayaknya belum pernah kan? Jangan bicara sukses kalau belum pernah kan? Wow, luar biasa, Pak. Jadi kalau kita mencengkeram seperti harimau, tetapi kalau kita mendapatkan, ya dapatkanlah yang terbaik. Itu. Ini satu buku motivasi, Pak. Saya terkadang miris ya, Pak. Di anak-anak kita tidak ada kurikulum yang mengajarkan seperti itu. Jika anak kita nggak jadi kaya, gitu. Mestinya Pak Wahyu nanti mendahului ini dari SMK Sismadi, di mana ada jurusan multimedia, juga ada jurusan perhotelan, yang prospeknya luar biasa. Perhotelan juga luar biasa. Semakin banyak tumbuh manusia kan pasti berkembang, Pak, perhotelan itu. Sama kayak pendidikan. Juga ada multimedia yang saat ini memang harus kita kuasai. Saya juga sering belajar dari anak-anak, belajar dari mereka yang hebat, Pak. Karena saya juga sangat ketinggalan, gaptek lah katanya. Jadi belajar aja lah. Iya. Ini baru yang ke-1. Kita lihat yang kedua, mitra. Bagaimana cara meraih sukses besar? Membuat rencana goal. Betul. Saya sepakat sekali. Memang kita harus membuat rencana untuk goal kita. Tadi saya katakan dengan Pak Wahyu ini. Ya dalam hidup kita paling tidak satu kita ada goal yang kita ciptakan. Kalau kita tidak bisa menciptakan sama sekali termasuk rugi. Bahkan katakanlah gini, Pak. Umur kita kan terbatas banget. Iya, betul. Kalau orang Indonesia kan hopingnya, harapan hidupnya hanya sampai 70 tahun. Iya. Kalau kita berdiri sudah 40 tahun, artinya masih ada 30 tahun lagi kan itu ya. Mestinya yang 30 tahun proses itu, kita paling tidak satu goal kita ciptakan. Kalau Pak Wahyu gimana menciptakannya ini? Jadi pertama yang harus kita pahami bahwasanya goal atau itu adalah sebuah separuh kemenangan, Pak. Tujuan itu separuh kemenangan, goal itu separuh kemenangan. Jadi kalau kita bisa menciptakan itu, pemahaman itu, kita akan memahaminya, gitu. Karena dengan rencana yang akan kita lakukan, itu akan lebih tertata. Dan setiap kita sebenarnya punya rencana hidup masing-masing, dan setiap kita bisa melakukannya setiap. Kita punya daily activities yang bisa kita lakukan, Pak. Kalau kita bisa disiplin. Nah, ini survei juga nih, Pak Sam. Jadi setiap anak yang memiliki daily activities yang bagus di rumahnya, dia rajin bersih-bersih dan continue terus, ternyata dia lebih sukses. Iya, betul. Daripada anak sepakat sekali bangun malas dan seterusnya. Iya, betul sekali. Jadi survei itu mengatakan begitu, karena dengan daily activities yang dilakukan setiap hari di rumahnya, dia rajin bersih-bersih, rajin setrika, bantu orang tua dan seterusnya. Itu bekal ya, Pak. Bekal itu betul menjadi sekali. Habit, Pak. Habit. Jadi di dalam buku Atomic Habit itu, Pak. Jadi kalau kita mau menjadi luar biasa itu, kita hanya melakukan kegiatan yang diulang dan sepakat sekali. Ada istilah gini, Pak. Kalau Anda tidak pernah mempekerjakan anak Anda, bersiap-siaplah Anda harus kaya. Karena anak-anak itu tidak bekerja gitu. Atau ada satu hal lagi. Kalau Anda nggak kerja hari ini, maka tuannya jadi pengemis. Wah, luar biasa nih, Pak. Saya sangat sepakat sih dengan itu ya. Karena kalau kita sudah terlanjur tua, nggak kerja-kerja, kemana lagi kita kan? Paling caranya itu. Tapi itu sangat bahaya sekali gitu ya. Kan? Sangat ngebom lah untuk kita. Makanya mesti betul bahwa dibiasakan anak itu mandiri, dibiasakan anak itu punya activity tadi, activity yang ya sesuai kemampuan, tapi harus ada activity. Karena saya yakin sekali bahwa anak-anak yang terbiasa seperti itu tidak akan kaget melalui masa depannya. Atau paling tidak ingin sesuatu yang ingin digolkan itu ada celah-celah di mana saya biasa melakukan ini. Karena bisa karena biasa sih, Pak. Ya kan itu. Iya, bisa karena biasa ya. Orang mengatakan nggak bisa karena nggak biasa. Padahal apapun bisa, Pak. Otak kita menurut ilmuwan Amerika itu luar biasa. Betul. Ilmuwan Amerika mengatakan otak kita semua rata-rata kalau dipecah hanya 1,5 kilogram. Tapi kapasitasnya
perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi. Sekali jalan 280.000 kilometer, Pak. Kali 14 kali 2. Itu kita cerdas sekali, Pak. Sehingga orang Eropa sudah yakin dengan mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Mampu sekali. Persis. Permasalahannya adalah kita nggak pernah melatihnya yang seperti itu. Persis. Untuk menjadi luar biasa harus ketemu guru luar biasa. Iya. Contoh, saya ketemu dengan Pak Wahyu, guru luar biasa. Saya akan jadi luar biasa. Gitu, Pak. Jadi sayangnya kan di sini guru-guru kita nggak luar biasa, sehingga anak-anaknya nggak luar biasa juga. Gitu. Jadi ternyata untuk menjadi luar biasa harus ketemu guru luar biasa. Nah ini saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Sam, we are what we think gitu ya. Jadi saya mengalami sendiri, saya berdiri di sini itu bukan tahu-tahu berdiri seperti ini gitu. Saya ingat ketika dulu saya dari kampung merantau dan seterusnya gitu. Saya 13 bersaudara, Pak. Itu rumit sekali, Pak. Gitu. Jadi tapi dengan mental dan tekad yang sudah kita yakini bahwasanya Tuhan itu akan memberi kesuksesan bagi mereka yang berusaha, dan saya mengamini itu, saya melakukan itu semua. Dan ketika saya bekerja di sebuah restoran gitu ya, menjadi waiter, menjadi busboy dan seterusnya, tapi pikiran saya one day saya akan jadi director. One day saya akan jadi owner perusahaan dan seterusnya dan seterusnya. Karena saya yakin Tuhan akan membukakan jalan. Iya, ada keyakinan yang sangat, Pak ya. Betul. Iya, memang begitu, Pak. Jadi ada istilah, Pak, yang sangat luar biasa juga. Orang-orang yang suka sekali dengan kreativitasnya, dia suatu saat akan mendapatkan apa yang dia dapatkan hari ini. Betul. Kan menurut satu ilmu hipnoterapi, Pak, kita punya 34 bakat. Iya. Tapi yang dekat 14. Iya. Saya bisa bertanya dengan Pak Wahyu. Iya. Sayangnya dari 14 itu, Pak, satu pun nggak ada yang nempel ke kita. Jangan. Iya, betul. Padahal kalau kata Bruce Lee, Pak, saya takut dengan orang yang punya satu jurus, tapi latihannya 1000 kali. Saya takut. Kata Bruce Lee. Tapi saya tidak takut orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya beberapa kali. Terus masalahnya di mana kalau begini? Kurang latihan. Kurang latihan. Saya sepakat, Pak Wahyu. Wah, luar biasa ini, Mitra. Ketemu dengan orang yang hebat sebenarnya. Saya mungkin tidak hanya kali ini akan mengundang ini. Boleh ya, Pak? Baik, berkali-kali. Siap. Kita karena memang sangat senang sekali dengan cara begini. Artinya ketika kita juga belajar banyak, kita akan terbuka juga, Pak. Betul. Memang betul bahwa kita tidak punya satu lembaga khusus, Pak ya. Contohnya bagaimana sih kita ini diajarkan supaya bisa ngutang bank gampang ini diajarkan atau bagaimana sih saya bisa kaya raya kayak nah ini Pak kita perlu sebenarnya sebenarnya kita membutuhkan yang kita butuhkan itu kan sudah ada semuanya sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengelola diri kita untuk mendekatkan itu kepada kita dan seterusnya. Pak Sam, saya ada beberapa klien di luar sana ya, orang yang kaya dan seterusnya. Dia bingung dengan uangnya. Sebenarnya dia mencari orang, mencari orang yang mereka percaya dan mereka tahu itu bisa mengembangkan uangnya, membantu masyarakat dan sebagainya. Tapi ada Pak satu titiknya. Apakah mungkin di Sismadi, Pak, di SMK kita ya, anak-anak muda kita pernah Pak digembleng supaya betul-betul ke depan tidak menjadi orang yang bergelantungan, tetapi justru para mandiri gitu. Selama kita bergelantungan, kita akan terbatas segala-galanya. Kalau Anda hanya orientasinya kerja, berarti hanya dapatnya itu aja gitu. Karena ini pakarnya masalahnya katanya dengan pakarnya ini. Bagaimana Pak di Sismadi ini? Sismadi juga melakukan hal yang sama dengan SMK-SMK lain. Tapi satu hal yang membuat kami berbeda adalah bahasanya Pak Sam, kami mendorong mereka untuk pertama setiap pagi nih Pak, setiap pagi. Anak-anakku, setiap pagi sebelum kalian berangkat, tolong pegang tangan ibu kalian. Pegang tangan bapak kalian. Saya minta mereka pegang di pipi kalian. Agak lama dikit saja. Supaya kalian merasakan kasarnya tangan orang tua kalian. Itu akan membuat hati Anda tajam. Anda akan, pikiran Anda akan bisa menyerap ilmu pengetahuan sampai ke guru. Tapi dasarnya kan tadi Pak, bahwa pikiran kita kan kecerdasannya luar biasa sekali. Betul. Bahkan kalau kita melihat bawah sadar kita Pak, yang tidak dipakai. Yang seperti kan sadar kita Pak, hanya 12%. Berarti sisa 88% itulah bawah sadar Pak. Bagaimana kalau Pak Wahyu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bawah sadar, menggunakan bawah sadarnya? Saya kira luar biasa sekali. Apalagi motivasi-motivasi kehidupan yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan yang tentunya
akan berdampak kepada kekayaan tersendiri, Pak. Iya, betul. Karena bagaimanapun kita yang harus seperti itu. Iya. Permasalahannya kan kalau selama kita anak muda kita nggak dididik seperti itu, berarti akan menjadi terkedil, Pak. Iya. Kerdil terus dan akhirnya malah bergelantungan tadi. Kalau saya katakan bergelanyut apa ya, Pak? Iya. Tergantung orang gitu. Iya. Iya, Tidak mandiri gitu. Iya, rasa percaya diri sangat penting itu Pak Sam ya. Rasa percaya diri dari anak-anak remaja kita sekarang ini, anak-anak sekolah, anak SMK itu sangat penting dan itu harus dibangun. Rasa percaya diri itu adalah bagaimana anak-anak kita ini mendapat banyak asupan. Asupan dari luar yang bagus-bagus, Pak. Iya. Untuk menumbuhkan tadi, Pak, yang ada di dalam diri kita ini tadi. Gitu yang di bawah sadar tadi, Pak. Iya. Itu adalah masukan dengan banyak hal yang positif. Begitu banyak hal-hal yang positif yang mereka dapatkan, maka mereka akan bisa berpikir dengan yang bagus, mereka akan bertindak dengan yang bagus, mereka akan mendengar hal yang bagus, mereka akan berbicara dengan hal yang bagus. Iya. Apapun yang terjadi dengan mereka, yang keluar akan bagus. Iya, karena betul. apa yang ada di dalam kita, itu yang kita berikan, Pak. Iya. Kalau ada yang di dalam kita ini bagus semua, yang kita berikan bagus. Iya. Even kata-kata pun pasti kata-kata yang bagus. Iya, iya. Iya. Doa-doa yang bagus dan Iya, memang betul, Mitra. Saya sepakat sekali, Pak Hadi ini adalah juga bukan hanya seorang praktisi pendidik, pakar pendidik. Pakar pendidik, jadi saya suka sekali. Jadi memang ada istilah begini, Pak, yang sangat saya suka sekali. Kalau kita jadi guru, hanya bisa menerangkan, itu guru biasa, Pak. Betul. Kalau bisa menerangkan lebih, guru luar biasa. Kalau bisa mendemonstrasikan, guru hebat. Betul. Tapi kalau bisa memberikan inspirasi, guru agung. Iya. Nah ini, jadi Pak Hadi adalah guru agung ya. Pak Hadi, atau Pak Wahyu, luar biasa Wahyu. Jadi Kita anak-anak muda, kita memang perlu seperti itu, Pak. Betul. Sangat diperlukan sekali untuk memberikan satu motivasi tersendiri. Yang ya inspirasi lah katakanlah. Untuk anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang betul-betul bisa mandiri dan mungkin ke depan Pak, tidak lagi bergantung pada siapapun. Karena saya mampu, saya bisa. Karena memang luar biasa. Iya. Nah ini baru yang kedua kita membuat rencana goal. Jadi saya terangkan tadi untuk meraih sukses besar, untuk meraih keberhasilan. Yang kedua adalah membuat rencana goal. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga ada lagi memiliki komitmen terhadap rencana. Betul sekali, Pak. Jadi komitmen itu perlu sekali. Komitmen sangat penting. Kadang kita ini gini, Pak. Ada istilah hampir sukses. Iya. Kita ketinggalkan gitu, karena nggak komitmen. Harus komitmen ya. Jadi ternyata memiliki komitmen terhadap rencana kita. Jadi kalau mitra sudah punya rencana, ingin meraih ini, komitmenlah dengan itu, sampai betul-betul berhasil ya Pak. Tapi Pak Hadi bagaimana Pak Hadi? Betul Pak Sam. Jadi komitmen adalah bagian dari diri kita, bagian dari perjalanan, bagian dari proses, bagian kehidupan kita Pak. Setiap kita memang yang diminta itu adalah komitmen dimanapun kita berkeluarga, komitmen kita berprofesi sebagai guru, berkomitmen kita sebagai anak berkomitmen terhadap orang tua dan seterusnya. Jadi komitmen ini adalah salah satu yang penting yang harus dimiliki, yang harus dibangun, yang harus diwujudkan oleh anak-anak kita, generasi-generasi kita. Karena survei juga ini Pak Sam, di belakang-belakangan ini memang ada yang Prof. Renal sebut itu generasi strawberry. Generasi strawberry itu di mana generasi yang memang komitmennya agak luntur, Pak. Dan bangsa besar seperti Indonesia ini yang kita harusnya berkaca gitu ya, bahwasanya kita punya nenek moyang yang luar biasa dengan komitmen mereka berjuang dengan tetes darah penghabisan untuk memerdekakan bangsa ini. Itu komitmen yang luar biasa dan itu harusnya ditarik sampai zaman sekarang ini komitmen supaya anak-anak ini, anak kita ke depan, anak-anak SMK dan seterusnya, generasi kita yang kita cintai ini seperti tadi, demografi kita 60% adalah usia produktif dari 260. Coba bayangkan, dan itu terbesar Pak. Makanya bangsa-bangsa di luar sana menyerbu ke Indonesia. Betul. Karena usia produktif yang 60% dari 280 juta ini akan konsumtif Pak. Nah ini pasar yang besar. Kalau bangsa kita ini nggak bisa menciptakan sesuatu yang hebat, nah ini mereka akan berkiblat betul ke ini. Memang satu pengalaman baru nih. Jadi 60% Indonesia kata Pak Wahyu ini ternyata produktif, usia produktif. Dari 280 juta. Boleh dikatakan Indonesia. 60% ya. Jadi artinya betul-betul di sini pasar sudah hebat, Pak.
Dan ya tenaga kerja hebat itu ya. Segalanya hebat ya. Tinggal bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu itu tadi ya. Iya. Jadi mitra, ditantang ini oleh Pak Wahyu ini. Kita harus bisa hebat karena kita memang luar biasa gitu ya. Ini salah satunya. Kita harus mengingatkan kembali Pak Sam, kita adalah negara muslim terbesar penduduknya di dunia ini. Dan ini adalah sebuah kekayaan, sebuah modal besar Pak. Terakhir kemarin rilis Bank Dunia, Indonesia adalah 5 besar kekuatan ekonomi dunia. 5 besar kekuatan ekonomi dunia. 5 besar. Dunia ini ya? Dunia Pak. Cina nomor 1 sekarang, Amerika, India, dan kelima Indonesia. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Ternyata kita muslim, itu kekuatan ekonomi yang terbesar, dan ini kalau kita bisa satukan menjadi, wah ini luar biasa. Mitra, jangan salah, kita bicara sama calon profesor. Profesor Doktor Wahyu ya. Insya Allah, karena Pak bicara juga ternyata betul kita ini, Pak Wahyu tadi menyatakan bahwa kita termasuk orang hebat banget. 5 besar dunia. 5 besar. Indonesia, ngeri juga emang. Ngeri, Makanya tahun 45 kalau Indonesia dicanangkan sebagai Indonesia Emas. Iya, Indonesia Emas. Betul. Mungkin sekali, Pak. Mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Kita harus optimis. Saat ini aja sudah 60% usia produktif. Iya. Wow. Ini luar biasa kan ya. Jadi agak ngeri-ngeri juga. Iya, betul, Pak. Jadi memang sekarang ini kan terjadi di zaman era teknologi. Sekarang ini perang asimetris itu, perang teknologi digital ini kan sangat ini kan Pak oleh kekuatan-kekuatan yang di luar sana Pak. Iya. Gitu dulu zaman sejarah dulu zaman kita kaya Sriwijaya Pak. Iya. Kan dihancurkan India. Iya betul. Kerajaan Chola Mandala. Iya. Demikian juga Majapahit dihancurkan oleh Genghis Khan, Kublai Khan dari Cina. Itu sejarah akan berulang. Indonesia ini sekarang sudah 5 besar kekuatan ekonomi dan kita harus waspada, Pak. Kita harus bersatu benar-benar. Peluang besar ini, Pak. Betul. Peluang besar untuk anak-anak muda kita. Betul. Pak. Semoga jangan salah masuk ke SMK Sismadi. Bisa nanti akan ditantang. Jadi di Jalan Marakas ya, Pak ya. Ada perhotelan, ada juga di sana multimedia. Nggak kalah, multimedia yang sedang digandrungi anak-anak muda, Pak. Anak zaman Z, anak zaman Alpha. Kemudian perhotelan pun demikian karena sesungguhnya kedua-duanya itu pariwisata yang luar biasa dan saat ini semua orang ingin mampu terhadap multimedia, Pak. Semua orang ingin sekali tahu bagaimana manajemen hotel. Bila perlu buka hotel. Ini sudah ada nih karena Sismadi sudah buka hotel, yakin. Jadi kalau di Sismadi sendiri banyak usahanya. Iya banyak Pak. Banyak. Jadi, apa aja Pak? Sismadi ini didirikan oleh founder Dr. Sismadi yang beliau dulu pertama kali membuka puskesmas swasta di Jakarta Utara di Indonesia tahun 70-an 5 Pak itu. Beliau membuka bahkan gratis Pak membuat masyarakat Tanjung Priok dan sekitarnya. Makanya di sekitar Tanjung Priok dulu nama beliau harum, gitu. Nah, filosofi yang sangat saya pegang sampai sekarang itu adalah barang siapa memberi, gitu. Jadi memberi dulu, Pak. Gitu dia akan panen. Jadi pendidikan, kesehatan, dan apa lagi Pak? Dan kesehatan, itu dan kesejahteraan. 3 hal itu yang menjadi poin. Makanya di Sismadi Group ada perguruan tinggi, ada SMA, tapi juga ada rumah sakit dan sebagainya. Memang kedua-duanya ini satu kesatuan ya Pak. Betul. Sangat tidak mungkin kita nggak ada. Kesehatan harus ada, pendidikan harus ada. Jadi sebenarnya sih kalau menurut ke depan Pak, seperti apa nantinya ya? Hebat banget ya. Jadi orang-orang yang berkiprah di pendidikan saat ini sebenarnya satu keberuntungan sekali, Pak. Ya kita bisa menolong banyak orang, bisa mengarahkan banyak orang menjadi hebat juga. Dan satu lagi adalah kesehatan karena kita butuh kesehatan. Ada istilah yang sangat mungkin nggak asing di telinga kita, Pak. Pada waktu kita muda itu kita korbankan waktu kita demi uang kita, Pak. Kita cari uang terus. Betul. Setelah tua apa yang terjadi? Kita korbankan uang kita untuk kesehatan kita. Tapi sayangnya ketika tua nggak punya uang. Ini jadi masalah. Tapi nggak usah masalah. Datang ke Sismadi gratis. Luar biasa Pak. Sepakat ini tamu yang luar biasa. Artinya Pak, saya mendapat pencerahan yang sangat luar biasa sekali. Jadi sungguh bahwa apa yang kita pelajari hari ini merupakan satu tantangan bagi kita agar kita ke depan lebih jauh lebih hebat lagi dibandingkan saat ini. Kita lihat yang keempat mitra, untuk meraih sukses besar adalah mengedepankan positive thinking. Betul. Orang-orang yang mengedepankan positive thinking itu sangat free, Pak. Betul. Sangat relax, sangat senang sekali ya. Karena apa? Segalanya dilihat akan positifnya. Karena ada istilah begini, Pak.
orang yang berpikiran positif itu kata-katanya positif. Iya. Karena pikirannya positif. Betul. Orang yang kata-katanya positif, tindakannya positif. Betul. Orang yang tindakannya positif, kebiasaannya positif. Iya. Dan karakternya jadi positif. Iya, dan pada akhirnya masuk ke peradaban yang positif. Iya. Dan orang positif ini sebenarnya pemenangnya, Pak. Betul. Sekalipun mungkin ya dalam prosesnya sangat sulit sekali ya. Iya. Karena kita berhadapan dengan orang-orang bisa jadi lebih besar orang negatifnya dibanding positifnya. Itu kebiasaan. Iya. Tapi Persis. janganlah kita minder ya, Pak. Iya, Janganlah persis. tetap aja kita berjuang untuk positive thinking Iya, saja. iya, persis. Karena setelah Anda positive thinking berarti Anda akan mendapatkan positive feeling. Iya. Ini penting sekali. Iya, iya. Positive thinking kemudian feeling kita akan hebat. Iya, Kalau Pak Hadi, Pak Yusuf gimana? Kita memang harus membangun itu, Pak. Nah, saya percaya bahwasanya alam semesta ini punya hukumnya, Pak. Hukum alam semesta. Salah satunya adalah magnet, gravitasi, Magnet Pak. ya. Gravitasi. Gravitasi. Jadi bahwasanya kalau kita positif, maka kita akan menyebar gravitasi, menyebar magnet, Pak. Iya, Menarik yang positif. betul. Dan kita akan dipertemukan. Iya. Gitu. Iya. Dan di dalam ajaran kita semua juga sudah disampaikan, yang baik akan ketemu yang baik. Iya. Al-jazaa ihsanu illal ihsan. Nah, inilah yang harus kita sadarkan. Bahwasanya ketika kita berpikir, bertindak, berkata positif, itu bukan buat orang lain sebenarnya itu, Pak. Iya. Karena itu Diri buat sendiri ya? diri kita Betul. sendiri. Dan itu akan menyebar, Pak. Iya. Dan itu akan menyebar. Dan kita kadang, ya saya tadi baru ketemu Pak Sam aja udah auranya udah enak sekali gitu. Nah, inilah yang harus kita bangun, Pak. Iya. Bagi lingkungan kita, keluarga kita. Saya bahkan sepakat sekali Pak Indonesia. Wahyu. Pak Wahyu mengatakan ada law of attraction ya, Pak. Law of Kalau kita menariknya positif, pasti positif. Betul. Dan ternyata positif itu ternyata ini Mitra, jangan salah. Positif itu ternyata untuk diri kita. Iya. Bukan untuk orang lain. Ini aduh, luar biasa ya. Karena seringkali, Pak, di luar sana, kalau dia baik, aku akan baik. Iya. Gitu prinsipnya Iya. kadang. Terjadi Pak. betul. Iya. Iya. Sehingga yang terjadi malah kacau, amburadul dan sebagainya. Wah. Gitu. Mantap sekali. Jadi ada law of attraction. Jadi hukum tarik menarik di sana. Kalau kita menarik yang positif, maka akan terjadilah positifnya, kumpulan positif itu ya. Dan ketika kita beri positif itu betul, Pak, kita rileks sekali, kita akan sangat tenang. Jadi di dalam ilmu hipnotis itu memang tujuannya itu, Pak. Iya. Orang supaya bisa berpositif thinking, supaya bisa percaya dengan apa sih yang kita miliki. Dan ternyata tadi menggugah bawah sadar kita karena kita positif. Betul. Kalau orang negatif kan nggak bisa, Pak. Iya. Karena isinya marah-marah, emosi negatifnya tinggi. Nah, Jadi Mitra, jangan salah tadi, aduh luar biasa guru kita ini, Pak Wahyu. Atau terakhirnya Pak Hadi, tengahnya Pak Wismanto, Dr. Wahyu Wismanto Hadi, SEMM dari SMK Sismadi yang juga saat ini sedang berkiprah di dunia bisnis terutama kesehatan ya, Pak. Iya. Dan juga pendidikan. Kedua-duanya merupakan satu bagi saya, Pak, Iya. hal yang penting sekali bagi bangsa dan tumbuhnya bangsa, Pak. Karena dengan pendidikan bangsa kita akan menjadi hebat, dengan kesehatan pun demikian. Iya, maka ada istilah mensana in corpore sano. Ya hebat juga. Ya apa? Saya melihat begini, Pak Wahyu punya apa ya? Jadi matanya jeli terhadap kesempatan. Pak Wahyu ini hebat sekali. Saya mendoakan mudah-mudahan semua bisnisnya lancar, berjalan dengan baik karena kedua-duanya juga merupakan kebutuhan ya Pak bagi bangsa kita ya. Betul. Merupakan kebutuhan bagi generasi kita, Pak. Betul. Apalagi tadi 60% ternyata generasi kita menurut Pak Wahyu itu 60% itu produktif ternyata, usia produktif. Ya. Betul. Sungguh luar biasa, Pak. Iya. Itu adalah senjata yang menuju era Indonesia emas ke depan. Dan tantangan ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai guru, sebagai sekolah-sekolah pengelola, penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia. Bahwasanya kompetisi sumber daya manusia ini sudah tidak bisa lagi hanya bicara Indonesia. Kita kemarin saya mendirikan lembaga yang mengirim ke Jepang dan bahkan ke Saudi, Pak. Dan seterusnya, iya, perawat dan lain sebagainya. Bahkan Saudi sendiri sekarang sudah sangat terbuka. Mereka menerima perawat yang bukan berbahasa Arab, berbahasa Inggris, Pak. Misalnya kemarin rumah sakit saya sebut saja Al-Habib Hospital itu minta 1.000 perawat Indonesia yang jadi cukup jauh pengalamannya Pak Wahyu ini ya. Jadi udah dari tadi pun kita simak Mitra ya. Ternyata
bicaranya sudah tidak lokal lagi, sudah mendunia. Dunia sudah luar biasa sih. Dari awal sudah bicaranya dunia. Jadi memang betul kok, kita bandingannya harus dunia gitu. Betul. Kalau kita ingin membandingkan diri kita sendiri ya harus dengan sesuatu yang memang lebih jauh ya Pak. Betul. Lebih hebat lagi Ya, kan. itu untuk memotivasi Pak. Iya betul sekali. Terus, Iya. dan Saya yakin sekali Mitra, kalau ayah bunda jangan salah kalau ingin menjadi anaknya profesional di bidang perhotelan, datang ke SMK Sismadi Jalan Warakas Raya. Atau ingin IT-nya hebat, di sana ada multimedia, datang ke SMK Sismadi. Pas pinggir jalan Pak, saya pernah ke sana Pak, pernah diundang ke sana. Iya. Ke Sismadi dan alhamdulillah peserta didiknya juga hebat-hebat banget. Saya suka sekali dengan apa yang mereka tampilkan, juga mereka mungkin Pak sehari-harinya dengan memiliki karakter yang sangat bagus. Nah ini masa depan yang sangat cemerlang. Dari Islamic Center ini, dari Koja, Pademangan, Tanjung Priok nggak jauh. Iya, betul. Pokoknya bondong-bondong lari ke Sismadi. Mau belajar apa? Saya mau belajar multimedia. Saya mau belajar perhotelan. Ada di sana Bapak kita. Waduh, luar biasa Pak Wahyu. Lalu cari Pak Wahyu nih. Minta motivasi yang tinggi. Karena memang anak-anak sekarang memang membutuhkan itu. Iya. Jadi pesan saya kepada bapak-bapak guru, pengelola pendidikan terutama, karena sekarang udah zaman digitalisasi. Anak-anak sudah dapat semua materi sebenarnya. Tugas kita adalah bagaimana menginspirasi tadi sebagai guru tadi, Pak. Guru yang maha guru tadi, gitu. Bagaimana menginspirasi, guru agung. Iya, guru agung tadi. Luar biasa. Kita tadi sudah berbicara mengenai positive thinking, ternyata di law of attraction, kata Pak Wahyu ini. Kalau kita menariknya yang positif ya pasti akan terkumpul hal yang positif pula ya. Dan ternyata kalau kita positif ya saya katakan tadi pemenangnya lah. Jadi jadilah orang yang selalu mengedepankan positive thinkingnya, karena akan mendapatkan positive feeling. Kita lihat yang kelima. Yang kelima apa lagi nih? Aduh, menerapkan disiplin diri Pak. Ternyata betul sekali. Kalau Indonesia ini kan terkenal dengan jam karet ya Pak. Betul. Jadi janji jam 7 datangnya setengah 8. Janji jam 8 datangnya setengah 9. Wah ini memang sudah menjadi hal yang kayaknya Pak membudaya gitu Pak. Kalau Wahyu sendiri bagaimana nih menerapkannya Pak? Iya. Jadi disiplin ini adalah sebuah bagian dari kehidupan kita Pak. Jadi sebuah gaya hidup sebenarnya ya. Kita harus membangun itu semua. Negara-negara yang kemarin lebih rendah dari Indonesia itu bisa bangkit, Korea, Jepang, itu karena kedisiplinan mereka. Ekonomi mereka tumbuh bagus, teknologi mereka tumbuh bagus, dan sebagainya. Saya ingat waktu saya berada di Jepang itu, saya sempat malu Pak, kan mereka memiliki disiplin yang luar biasa, gitu. Sehingga dan apa ya, disiplin mereka itu bukan disiplin yang kaku, tapi disiplin yang berkarakter. Saya ingat Pak, ketika makan siang antri panjang sekali, saya muter Pak. Saya muter, makan, masuk ke sebuah restoran, saya langsung, karena prasmanan, saya langsung ngambil, saya ke kasir bayar. Semua orang melihat saya, tapi semua orang diem Pak. Itu hebatnya, disiplin tapi berkarakter begitu. Demikian juga waktu di kereta, gitu ya. Mereka sangat disiplin sekali, masuknya, keluarnya, padahal keretanya itu ke bawah Pak, 5 tingkat ke bawah, tapi di atas sepi, di bawah tanah itu sangat ramai sekali, tapi disiplinnya luar biasa. Ya, itulah yang menginspirasi kita semua, bahwasanya dengan kedisiplinan negara itu akan menjadi kuat, negara itu akan menjadi maju. Kita harus bangun kedisiplinan itu mulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi daily activities tadi Pak, itu harus benar-benar anak-anak itu punya kesadaran yang tinggi. Anak-anak kita ini memang dilema-dilema sekarang ini dengan banyaknya gadget yang ada di tangan anak-anak ini, sehingga mereka melupakan disiplin diri tadi. Padahal ini kunci yang paling penting. Betul. Jadi ada istilah begini Pak, sukses ternyata ditunjukkan oleh 4 hal. Yang pertama, lifestyle of hard work, cara hidup dari kerja keras kita. Ini menentukan kesuksesan kita. Yang kedua, self discipline, disiplin diri yang tinggal. Yang ketiga adalah perseverance, ketekunan. Orang tekun itu ternyata kan menjadi sukses juga. Orang disiplin sukses juga. Orang yang mengatur kehidupannya dengan baik sukses juga. Dan yang keempat luar biasa Pak. Ternyata orang yang mengerti bagaimana cara mendapatkan uang secara financial free. Ini luar biasa. Memang kita kan kalahnya ketika kita tidak financial free. Secara finansial kita struggle, mencari dan mencari terus. Nah ini mungkin yang perlu nanti Pak Wahyu
ceritakan pada orang lain adalah bagaimana cara menciptakan financial free ini. Yang keempat sehingga orang tidak miskin lagi. Kalau sakit bisa beli rumah sakit Sismadi. Luar biasa. Ini kita sangat membutuhkan memang. Bagaimanapun pembelajaran di sini insya Allah Pak menjadi manfaat bagi orang banyak ya Pak. Itu tadi Pak, lifestyle of hard work juga kita belum bisa dengan baik Pak. Kalau katakanlah di Jakarta ini kan UMR-nya sudah 5, sekian Pak. Betul. Ternyata menurut para ahli ekonomi kita harus punya 50 juta per tahun Pak. Betul. Kalau dibagi 12, 4 juta sekian lah. Iya betul. Yang 4 kali 12 kan 48 ya. Iya. Kalau 5 juta kan paling sisanya hanya sekian. Betul. Ya, lalu kalau seperti itu, kapan kita bisa menjadi orang hebat? Nah, itu kapan kita bisa beli rumah? Cuma 1 juta. Betul. Dan itu semua sebenarnya dimulai dari mindset kita, Pak. Gitu. Yang paling penting adalah kita harus punya mindset berkelimpahan, Pak. Mindset berkelimpahan itulah yang akan menarik, Pak. Banyak milenial, saya punya staff, saya punya ini. Kadang mereka bekerja itu seadanya, Pak. Pekerjaan saya gini, saya cuma digaji 1 juta misalnya. Ya sudah, saya bekerja dengan pekerjaan 1 juta. Harusnya mereka punya mindset berkelimpahan tadi. Saya nggak peduli gaji saya berapa, tapi saya harus mengerjakan. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Nanti gini aja Pak, mendirikan sekolah, bagaimana cara kaya? Ini ada di bawah ini. Saya berharap ini. Jadi di sekolahnya cara menjadi kaya. Iya betul sekali Pak, saya sepakat itu. Mental berkelimpahan itu akan terus berbagi Pak. Dengan kita berbagi, itu sebenarnya kita sedang menarik banyak hal. Semakin kita pelit, semakin kita menutup banyak hal. Sepakat. Jadi mental berkelebihan ini harus kita terus tumbuhkan. Ada istilah Pak, orang-orang luar sekarang ya di YouTube banyak sekali. Charity makes rich. Iya, orang yang memberikan itu jelas akan kaya betul sekali. Karena bagaimanapun ketika kita memberi juga berarti membuka rezeki sih Pak. Betul. Ya istilah kecilnya itu. Tapi mungkin dengan sistemnya. Kalau dulu kan ada istilah kalau kita dapat rezeki itu mistis Pak. Karena kita nggak tahu persis. Kalau sekarang kan sistematis. Karena sudah bisa diukur semuanya. Rezeki saya sistematis. Tapi hebat banget. Ketika orang sadar akan charity tadi, akan sosialnya, akan peka terhadap sosial dan suka memberi. Kata Ustadz Mansur itu dalam bukunya dikatakan the miracle of giving. Betapa luar biasanya orang memberi itu. Dan bahkan Allah langsung memberikan balasan ketika kita memberi. Di dalam Al-Quran juga jelas kan. Termasuk pendosa agama ketika kita nggak mau memberikan makan kepada orang miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Luar biasa. Itu salah satunya Pak. Tadi saya sepakat sekali Pak. Hal yang memang luar biasa memang harus seperti itu. Kalau orang suka memberi dan orang suka berpikir bagaimana cara sosialnya peka terhadap lingkungan kita, insya Allah kita termasuk orang hebat Pak. Karena memang betul bahwa memberi itu tidak harus kaya dulu Pak. Tapi kemauan kita ya. Ada willing ya. Ada willing. Ada keinginan untuk berbagi, ada keinginan untuk sama-sama menikmati. Dan ini luar biasa guru kita ini ya, Pak Wahyu Wismanto Hadi. Doktor bidang apa Pak? Manajemen. Manajemen dan wah manajemen. Dokter manajemennya karena betul sih ya di belakangnya sarjana ekonomi dan MM ya Pak. Master manajemen ya. Jadi doktornya luar biasa sekali ya. Masih muda dan memiliki beberapa usaha serta sukses serta hari ini kita undang ke sini memang kita belajar bersama serta bagaimanapun mitra kita harus menjadi orang yang senang belajar. Jiwa kita harus jiwa pembelajar Pak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan menjadi satu sosok diri kita menjadi lebih ke depan gitu ya, menjadi lebih berkualitas. Kalau QLM itu quality life management. Bagaimana kita memanage kehidupan kita agar berkualitas ke depan. Kita lihat yang keenam ini, yang keenam apa lagi nih? Mau belajar dari pengalaman. Nah, ini sudah disinggung tadi dari Pak Wahyu. Banyak sekali yang telah disinggungnya, jadi kita memang harus belajar dari pengalaman kita. Bahkan ketika kita gagal jangan menangis tapi rayakan. Luar biasa. Satu sosok yang luar biasa. Gagal rayakan. Kita gembira dengan gagal itu. Bagaimana Pak ini? Mau belajar lebih jauh lagi? Mau belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman adalah sumber dari segala sumber ilmu sebenarnya itu Pak. Makanya kita sangat disarankan untuk dekat dengan orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sukses dan seterusnya. Kita menggali ilmu dari mereka, kita bertanya dari mereka, kita bisa belajar dari mereka. Karena mereka adalah pattern ya Pak, ya mereka adalah sebuah
legacy, kesuksesan yang kita bisa amati, kita bisa tiru, kita bisa modifikasi sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, ini yang harus kita pahami dari sekarang. Jangan jauh-jauh gitu kan Pak, seperti yang dalam hadis sampaikan gitu. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Kalau kita dekat dengan pandai besi, kita akan terpercaya. Hal-hal yang seperti inilah yang harus anak-anak milenial ini semua pahami. Remaja-remaja generasi bangsa Indonesia ini harus kita dorong untuk memahami begitu. Sangat betul sekali Mitra. Kalau kita ingin sukses ya, kumpullah dengan orang-orang yang sukses lebih dahulu, Bang. Kalau kita kan ini ada istilah yang baik, Bang. Kalau kita datang ke tukang minyak, kita dapat wanginya, Pak. Iya, betul. Kan gitu ya. Betul. Ini betul. Ini pengalaman beliau ini mengajarkan kepada kita ya. Jadi sangat betul sekali kita datang kepada orang yang mendukung kita ya, Pak. Mendukung untuk sukses, karena memang tidak semua orang mendukung kita, Pak. Betul. Bahkan terkadang mencibir ya, Pak. Yang paling banyak malah itu. dan kita malah bersyukur itu. Iya. Itu cibiran, cemoohan orang, bulian orang itu adalah pupuk bagi kekuatan mental kita sebenarnya. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih itu. Karena kita dipupuk, Pak. Iya, betul, betul. Tapi kalau kita didiemin malah enggak ini, kita mungkin malah lapuk, kita mungkin lemah, Pak. Tapi dengan begitu itu ujian yang memperkuat kita. Nah, semakin memperkokoh akar itulah kita. cara berpikir kita, cara berpikir positif seperti itu. Yang kita yang kita dapatkan ketika kita harus belajar ya Pak, ketika harus mau belajar di pengalaman tadi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan memang di dalam kuliah nyata nggak ada sih Pak. Betul. Adanya di universitas kehidupan. Iya. Jadi nggak sia-sia kalau datang ke Pak Wahyu. Nggak datang ke sana aja lah, datang ke Sismadi gitu, sebagai Sismadi belajar banyak tentang motivasi kehidupan, sehingga menjadi orang yang insya Allah ke depan lebih hebat lagi. Mau belajar dari pengalaman. Yang ketujuh, yang terakhir adalah melibatkan Sang Khalik, betul ya Pak. Sebagai orang yang beragama tentu kita tidak jauh dari penciptanya Pak. Betul. Apapun yang kita kerjakan kemudian kembalikan kepadanya. Betul. Dan betul Mitra, terkadang kita salah mengartikan Pak. Wah udah nasiblah seperti ini. Iya. Padahal ada nasib yang memang kita juga bisa mengikuti berbuatnya. Betul. Contohnya kalau kita ingin pintar ya harus belajar. Kita ingin kaya berbisnis saja. Sama kayak beliau gitu ya. Jadi ada Pak, memang ada hak prerogatif Allah yang tidak bisa orang lain ngikuti ya, ciptaannya ngikuti. Contoh kelahiran, kematian kan nggak bisa. Tapi hal lain bisa. Yang namanya kata Allah juga, Allah berfirman tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Ini kan juga satu titik di mana kita harus belajar banyak Pak. Dan harus mau mengubahnya, harus bergerak terus Pak. Jadi sukses ternyata Pak. Jadi sukses itu bukan seperti yang kita katakan orang sudah punya segalanya. Sukses adalah satu pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Itu sukses ya Pak. Gagal adalah ketika kita diam. Selama kita masih bergerak, kita nggak gagal. Tetapi mungkin hari ini belum seperti apa yang kita inginkan. Tapi suatu ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau semua mitra nih atau ayah bunda diam saja, nggak berbuat apa Pak, itulah gagal. Tapi selama kita masih berbuat, masih ada harapan sukses gitu ya. Nah, ini yang diajarkan beliau nih. Luar biasa, masih sangat muda Pak ini. Sangat hebat itu ya. Jadi insya Allah Pak Wahyu ini generasi-generasi yang milenial, generasi-generasi Z dan generasi Alpha Pak, banyak belajar dari Bapak, banyak belajar dari apa yang telah Bapak lakukan selama ini ya Pak, sehingga tidak keliru lah ke depannya. Karena kita ingin mereka juga menjadi orang-orang yang hebat Pak. Nah ketika melibatkan Khalik seperti apa Pak gambarannya Pak Wahyu? Jadi anak-anak kita harus memahami, orang tua juga harus memahami bahwa setiap kita diciptakan Tuhan adalah ciptaan yang terbaik gitu ya Pak Sam ya. Ciptaan yang terbaik itu tidak serta-merta akan hadir begitu saja. Bahwa ciptaan yang terbaik itu akan datang ketika kita bisa mengeluarkan itu semua. Mengeluarkannya bagaimana? Ya mengeluarkannya dengan berbagai aktiviti yang bagus, mengeluarkannya dengan bersilaturahmi, bergaul dengan orang-orang yang bagus, mengeluarkannya dengan mengasah melalui tadi mungkin kegagalan dan lain sebagainya. Karena memang kita diciptakan bukan untuk apa-apa. Kita diciptakan memang untuk beribadah kepada beliau, kepadanya. Nah, maksud di sini beribadah ini adalah bagaimana kita beribadah yang ditunjuk beliau itu sebagai khalifah muka bumi ini. Bagaimana kita harus berhasil dengan potensi yang
beliau sudah tahu kita akan sukses, kita akan bisa menjadi khalifah karena beliau sudah tanamkan potensi itu. Ibaratnya Elon Musk udah dikasih chip gitu Pak untuk sukses. Gitu. Itulah kita yang harus rutinkan, kita harus gerakkan, kita harus keluarkan gitu. Jadi kita nggak perlu iri dengan kesuksesan orang karena kita sebenarnya sudah punya jalur sendiri Pak untuk sukses itu semua. Kita punya cara sendiri, kita punya potensi yang diberikan Tuhan untuk sukses itu sendiri. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan, kita nggak perlu ngiri, kita nggak perlu takut dan khawatir dan sebagainya. Karena kita sebenarnya sudah dikasih. Sangat sepakat ya, Pak. Artinya betul bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang hari ini kita lakukan, ya mesti terus bergerak terus ya, Pak. Kita terus bergerak, tidak boleh diam ya, Pak. Betul. Ada nggak sih Pak kira-kira orang yang dulu kerja jadi kaya gitu? Adanya itu ya tadi Bapak Sami tadi ya punya orang tua yang sekalipun peninggalan orang tua mungkin juga harus harus belajar ya. Kalau enggak hilang dijual. Menarik sekali mitra, ya Allah, luar biasa hari ini. Saya sangat beruntung sekali kedatangan Pak Wahyu ini, dan dari SMK Sismadi yang di sana ada jurusan perhotelan, juga ada jurusan multimedia. Yang Pak Wahyu sekarang sedang kelola, serta juga sedang mengelola puskesmas swasta katanya, pusat kesehatan masyarakat swasta ini, ya, atau private hospital ya Pak. Ya, di mana-mana ada, kita doakan semoga sukses besar ke depan, karena bagaimanapun kita membutuhkan yang seperti itu. Tentu mitra, kapan-kapan kita undang kembali untuk berbicara hal lain, tapi yang masih kaitannya dengan motivasi kehidupan. Pak Wahyu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di studio kita sudah 1 jam sudah ini kita bicara. Tidak kerasa sekali, karena yang bicara adalah dokter yang luar biasa, dokter manajemen, Dr. Wahyu, dan saat ini menjadi ketua yayasan Pak di Sismadi ya Pak, SMK Sismadi. Kalau mitra semua yang ada di Koja, Pademangan, Tanjung Priok, atau Jakarta Utara ingin hebat di perhotelan, datang ke SMK Sismadi. Ingin hebat di bidang IT, multimedia, datang ke SMK Sismadi. Adanya gampang sekali, Jalan Warakas Raya, ya Pak. Di sana ada. Pokoknya gampang sekali dijangkaunya, gampang sekali dicari alamatnya dari sini. Semoga manfaat Pak. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, mitra, pada mitra juga yang dimanapun berada sedang mengikuti, kami ucapkan terima kasih. Yuk sama-sama kita buka kembali, kita pelajari kembali, sehingga menjadi pembelajaran yang luar biasa ini. Mudah-mudahan manfaat ke depan, mudah-mudahan kita menjadi luar biasa ke depan, dan menjadi orang yang betul-betul memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita hebat sekali, kita memang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.